Hantu Curug Terlarang. Prolog. Namaku Andin, jurnalis majalah wisata alam. Tugasku adalah menjelajahi tempat-tempat tersembunyi yang belum banyak terjamah, menuliskan keindahannya, dan mengangkat daya tarik wisata lokal. Tapi perjalanan kali ini tidak seperti biasanya. Ia berujung menjadi pengalaman yang mengubah pandanganku terhadap dunia yang tak terlihat. Semuanya berawal dari sebuah undangan misterius yang kuterima via email. Tidak mencantumkan nama pengirim, hanya satu kalimat. Datanglah ke Desa Waringin. Temukan Curug Larangan. Tulis ceritanya. Aku yang terbiasa dengan tempat-tempat aneh, langsung tertarik. Desa Waringin tidak tercantum di Google Maps. Tapi dari tanya sana-sini, aku menemukan bahwa desa itu berada jauh di kaki Gunung Ciremai, tersembunyi di balik lembah dan hutan lebat. Dan di sanalah semuanya dimulai. Bab 1, Desa Tanpa Waktu. Perjalanan ke Desa Waringin memakan waktu lebih dari 8 jam dari kota. Jalan terakhir adalah setapak batu, hanya bisa dilalui sepeda motor. Aku disambut udara dingin menusuk dan kabut yang tak kunjung hilang meski matahari sudah tinggi. Desa itu terasa aneh. Sunyi. Seperti tidak tersentuh zaman. Rumah-rumah panggung dari kayu, anak-anak tanpa alas kaki, dan orang-orang yang menatapku dengan mata curiga. Kau mau kemana? Tanya seorang pria paruh-baya dengan kain ikat kepala. Curug Larangan, jawabku singkat. Suasana langsung berubah. Orang-orang berhenti bergerak. Mereka saling pandang, lalu masuk ke rumah masing-masing. Pria itu menatapku tajam. Curug itu tidak untuk orang luar. Banyak yang tidak kembali. Bab 2, Larangan Tua. Aku menginap di rumah Bu Surti, seorang janda tua yang masih ramah kepadaku meski jelas terlihat cemas. Kau seharusnya tidak ke curug itu, Neng, katanya malam itu sambil membuatkan teh panas. Kenapa? Memangnya kenapa tempat itu dilarang? Ia memandang keluar jendela, ke arah hutan yang gelap dan berkabut. Dulu, curug itu tempat pemujaan. Tempat orang menyerahkan tumbal. Perawan, biasanya. Sampai akhirnya seorang gadis diculik dan dilempar ke sana. Tapi dia tak pernah mati. Sejak itu, curug itu dikutuk. Siapapun yang datang dengan niat buruk, akan diambil oleh penunggunya. Aku mencatat semua itu. Bagiku, ini bahan tulisan yang luar biasa. Tapi aku tidak percaya begitu saja. Bab 3, Perjalanan ke Curug. Esoknya, aku tetap memutuskan pergi. Tak ada yang mau mengantar. Jadi aku mengikuti peta sketsa yang dibuat oleh seorang bocah di warung kopi malam sebelumnya. Jalan menuju Curug Larangan bukan main beratnya. Melewati hutan, sungai kecil, dan bebatuan licin. Kabut makin tebal semakin aku mendekat. Aneh, suara burung tak terdengar. Hutan ini terlalu sunyi. Setelah hampir 2 jam, aku menemukannya. Curug Larangan. Air terjun itu tinggi dan deras, jatuh dari tebing batu yang ditumbuhi lumut. Tapi yang membuatku merinding adalah kolam di bawahnya. Airnya berwarna gelap, seperti tinta. Dan di seberang kolam, berdiri batu besar, dengan ukiran wajah wanita menangis. Aku mengangkat kamera untuk memotret. Tapi saat tombol ditekan, layarnya hitam. Mati. Aku mengangkat kepala, dan saat itulah aku melihatnya.
Bab 4 Perempuan di Air. Di seberang kolam, di antara kabut, berdiri sosok perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya tergerai menutup wajah. Tapi yang membuat darahku membeku adalah dia tidak menyentuh tanah. Dia mengambang beberapa sentimeter di atas batu. Aku mundur pelan, tapi kakiku terpeleset dan jatuh. Saat mataku menatap kembali ke arah batu, sosok itu hilang. Aku mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi jalan pulang terasa berbeda. Seperti berubah. Aku tersesat. Setiap pohon terasa sama. Hutan menjadi seperti labirin. Dan tiba-tiba, aku mendengar tawa. Tawa perempuan. Lembut, tapi dingin. Kau datang untuk menggantikanku? Bab 5 Terjebak. Hari mulai gelap. Aku memutuskan bermalam di hutan. Aku membuat api seadanya dan menyandarkan tubuh di bawah pohon besar. Tengah malam, aku terbangun karena suara air. Suara curug. Padahal aku sudah jauh dari lokasi. Lalu suara tawa itu lagi. Dekat. Lebih dekat. Aku menoleh. Di balik semak, terlihat wajah perempuan dengan mata hitam tanpa bola mata. Ia menatapku dengan senyum mengerikan. Aku menjerit. Lalu semuanya gelap. Bab 6 Arwah Penunggu Curug. Aku terbangun di tempat yang aneh. Bukan hutan. Bukan desa. Tapi seperti dunia lain. Gelap, berkabut, dan sunyi. Di depanku berdiri sosok perempuan itu. Kini aku bisa melihat wajahnya jelas. Wajah cantik yang rusak. Sebelah pipinya hangus. Matanya kosong. Tapi air mata terus mengalir dari kedua matanya. Aku dikorbankan, katanya. Aku tak pernah minta. Mereka buang aku ke air itu. Aku menolak mati. Dan kini, aku hanya ingin satu hal, gantikan aku. Tangannya terulur padaku. Aku mundur, mencoba lari. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kau sudah memilih datang ke tempatku, tak ada jalan pulang. Bab 7 Pelepasan. Aku terbangun di rumah Bu Surti. Ternyata aku ditemukan warga di pinggir sungai, tak sadarkan diri selama 2 hari. Tapi sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku sering melihat bayangan perempuan di cermin. Suara air mengalir terus terdengar di telingaku. Malam hari, mimpiku dipenuhi jeritan dan tangisan. Mbah Warto, dukun desa, dipanggil. Ia membaca mantra, menyiramkan air kembang ke tubuhku. Setelah ritual panjang, ia berkata, "Dia belum mau melepaskanmu. Tapi kau bisa menolongnya pergi." "Bagaimana?" tanyaku. "Kau harus kembali ke curug itu dan serahkan sesuatu yang bernyawa. Entah hewan atau manusia." Aku menolak. Tapi malamnya, mimpi buruk itu kembali. Aku hanya ingin dikenang. Jangan biarkan aku dilupakan. Bab 8 Pengorbanan Terakhir. Keesokan harinya, aku kembali ke curug. Tapi bukan untuk menyerahkan korban. Aku membawa sesajen, bunga, dupa, dan kain putih. Di atas batu pemujaan,
Aku membaca doa. Bukan mantra, hanya kata-kata damai. Aku tidak tahu siapa namamu. Tapi aku tahu kau terluka. Aku ingin kau tenang. Aku ingin kau kembali ke cahaya. Air terjun itu mendadak tenang. Kabut berputar seperti pusaran. Dan di dalamnya, aku melihat sosok itu, tersenyum. Untuk pertama kalinya, tanpa air mata. Lalu menghilang. Epilog. Aku kembali ke kota. Artikelku tidak pernah diterbitkan. Karena tak ada foto, tak ada bukti. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Apa yang kurasakan. Curug Larangan kini ditutup sepenuhnya. Warga membuat pagar dan papan peringatan. Tak ada lagi yang datang. Tapi aku selalu mengingatnya. Sosok perempuan yang dikorbankan. Yang tidak minta mati. Yang hanya ingin didengar. Namanya tak pernah disebut. Tapi aku memberinya nama. Dara. Dan selama aku hidup, aku akan menjaga agar kisahnya tidak dilupakan.